Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menjalankan perkuliahan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Sehat kan ya? Untuk materi mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diampu oleh saya sendiri, Titik Sulastri Sarjana Hukum Magister Hukum, di mana kompetensi yang diharapkan kepada mahasiswa untuk pertemuan hari ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Untuk penjelasan materinya, mari kita simak di slide berikutnya. Ya, berikut adalah nilai-nilai anti korupsi yang terdiri dari kejujuran dan kerja keras, kepedulian dan keberanian, kemandirian dan sederhana, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keadilan. Kesemua kata ini saya rasa bukan lagi hal baru untuk kalian. Kalian sudah pernah dan sering dengar sebelumnya. Tapi dengan begitu saya akan tetap menjelaskan apa yang menjadi poin-poin dari nilai-nilai anti korupsi tersebut. Yang pertama adalah kejujuran dan kerja keras, di mana kejujuran itu sendiri adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Penting di setiap kita memiliki nilai-nilai kejujuran agar um, kita dapat menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita. Kemudian bekerja keras dalam Islam diartikan bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, jujur, dan mencari rezeki yang halal dengan cara yang baik pula. Selanjutnya adalah kepedulian dan keberanian, di mana kepedulian itu sendiri adalah suatu sikap kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Dalam hal ini dibutuhkan kepekaan untuk kita mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kemudian keberanian adalah suatu sikap mempertahankan dan memperjuangkan suatu yang dianggap benar dengan menghadapi segala bentuk bahaya, kesulitan, kesakitan, dan lainnya. Dalam hal ini, jika suatu hal itu diyakini kebenarannya, maka kita akan memperjuangkan kebenaran tersebut. Selanjutnya adalah kemandirian dan sederhana. Kemandirian di sini sendiri diartikan bahwa kita mampu berdiri di pijakan kaki sendiri dalam artian tidak bergantung kepada orang lain. Sederhana yakni kita membangun pola hidup sederhana, tidak bermegah-megahan dan tidak berlebihan terhadap suatu hal. Kedisiplinan itu sendiri dituangkan dalam bentuk mentaati segala jenis peraturan, baik itu berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan di aspek agama, budaya, pergaulan, dan lain sebagainya. Kemudian, nilai-nilai anti korupsi yang lainnya adalah tanggung jawab dan keadilan, di mana tanggung jawab itu sendiri adalah komitmen yang ada dalam diri kita untuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita dan siap menanggung apapun bentuk resiko dari amanah yang sudah kita emban. Kemudian keadilan itu sendiri adalah memberikan sesuatu hal apa yang telah menjadi hak orang lain dengan sesuai porsinya masing-masing. Nah, itulah tadi nilai-nilai dari anti korupsi. Sekarang kita akan masuk ke prinsip-prinsip anti korupsi. Adapun prinsip-prinsip anti korupsi terdiri dari akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Untuk penjelasannya kita akan bahas di slide berikutnya. Yang pertama adalah akuntabilitas, di mana akuntabilitas itu sendiri adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Kemudian transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan
dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi kerjasama dan pengambilan keputusan kolektif. Kemudian ada kewajaran, yaitu menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip anti korupsi lainnya adalah kebijakan dan kontrol kebijakan, di mana kebijakan itu sendiri adalah rangkaian konsep dan asa yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan bertindak. Kemudian kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan di sini adalah bagaimana kita melihat atau mengontrol suatu kebijakan itu berjalan sebagaimana mestinya agar dapat mencegah kasus-kasus korupsi yang dapat timbul. Demikianlah materi mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Diharapkan dengan ini di setiap dari kita menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi tersebut di dalam diri kita dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar supaya tindak pidana korupsi atau tindakan koruptif dapat kita cegah sedini mungkin. Terakhir, jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar. Happy watching and happy learning. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.